Nama saya Siti Dianti, NIM 23. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian logam Fe. Jadi, logam Fe itu adalah suatu logam yang berupa paduan, terdiri atas campuran unsur karbon dan besi. Logam fero itu terdiri dari komposisi kimia sederhana antara karbon dan besi. Besi merupakan logam yang penting dalam bidang teknik, tetapi besi murni itu masih terlalu lunak dan rapuh, sehingga harus dicampur dengan unsur lain, terutama zat arang atau karbon. Nah, sebutan besi itu dapat berarti 1 besi murni dan 2 ada besi teknik. Kalau besi murni itu yang memiliki simbol kimia Fe, dan besi teknik itu adalah yang sudah dicampur dengan unsur lain. Lalu di sini ada sejarah logam Fe. Tahun 1500 sebelum Masehi, logam Fe diperkirakan ditemukan. Lalu selanjutnya 1100 sebelum Masehi, logam Fe masih menjadi komoditi rahasia bagi bangsa Asia. Lalu tahun 1000 sebelum Masehi, bangsa Yunani, Mesir, Yahudi mempelajari peleburan besi. Lalu tahun 800 sebelum Masehi, India berhasil membuat logam besi. 700 sampai 600 sebelum Masehi, Cina belajar membuat logam besi, dan 400 sebelum Masehi besi ditemukan dan dipelajari pembuatannya. Lalu keberadaan logam Fe. Nah, di bumi itu terdapat komposisi logam Fe yang terdapat di kerak bumi sebesar 5%. Selainnya itu terdapat di batuan-batuan, misalnya ada di magnetit yang mengandung 65% besi, hematit mengandung 60-75%, limonit yang mengandung 20% besi, dan juga pada siderit. Perkenalkan, saya Badra Zurrahman dengan NIM 32. Di sini saya akan menjelaskan sifat fisika dari logam Fe. Yang pertama itu wujudnya berupa padatan keras berwarna abu-abu mengkilap. Titik didihnya itu 3134 Kelvin. Titik leburnya itu ada 1811 Kelvin. Penghantarnya konduktor. Massa jenis fase padatnya ada 7,86 gram per cm kubik. Massa jenis fase cair pada titik leburnya 6,98 gram per cm kubik. Kalor peleburannya 13,81 kJ per mol. Kalor penguapannya 340 kJ per mol. Kemagnetannya ferromagnetik. Elektronegativitasnya 1,83 per skala Pauling. Jari-jari atomnya 140 pm. Warna kation, yang Fe3+ itu jingga, yang Fe2+ itu hijau. Selanjutnya ada sifat kimia dari logam Fe itu sendiri. Yang pertama, elektropositif atau mudah melepaskan elektron, sehingga bilangan oksidasinya itu bertanda positif. Yang kedua, memiliki biloks utama 2 dan 3. Yang ketiga, reduktornya Fe2+ dan oksidatornya Fe3+. Terus yang keempat, reaktif dan korosif. Contoh reaksi kimianya itu ada 4 Fe plus 3O2 plus NH2O menjadi 2 Fe2O3 NH2O. Mudah bereaksi dengan unsur-unsur logam seperti halogen, sulfur, fosfor, baron, karbon, dan silikon. Contoh reaksi kimianya 2 Fe plus 3 Cl2 akan menjadi 2 FeCl3, larut dalam asam-asam encer dan menghasilkan gas H2. Contoh reaksinya Fe plus HCl akan menjadi FeCl2 plus H2. Jenis-jenis logam Fe yang pertama ada besi tuang. Komposisinya adalah campuran besi dan karbon dengan kadar karbon sekitar 3% sampai 6%. Memiliki sifat yang rapuh, mudah untuk dituang, liat dalam pemadatan, lemah dalam tegangan. Besi tuang ini digunakan untuk membuat mesin robot, cincin, torak, dan sebagainya. Yang kedua ada besi tempah. Komposisi besi ini terdiri kurang dari 0,5% karbon. Sifatnya dapat ditempah, liat, dan tidak dapat dituang. Besi tempah antara lain dapat digunakan untuk membuat rantai jangkar, kait keran, dan landasan kerja plat. Terus yang ketiga ada baja lunak. Komposisi campuran besi dan karbonnya itu kadar karbonnya ada 0,1% sampai 0,3%. Membuat sifatnya dapat ditempah dengan tanah liat.
digunakan untuk membuat mur, skrup, pipa, dan keperluan umum dalam membuat pembangunan. Saya Syafrin Gani, NIM 59. Selanjutnya jenis logam Fe yang keempat ada baja karbon sedang, yaitu komposisinya campuran besi dan karbon. Kadar karbonnya 0,4% sampai 0,6%. Sifatnya lebih kenyal dan lebih keras. Digunakan untuk membuat benda kerja, tempat berat, poros, dan rel baja. Yang kelima ada baja karbon tinggi, komposisi campuran besi dan karbon. Kadar karbonnya itu 0,7% sampai 1,5%. Sifatnya dapat ditempa, dapat disepuh keras, dan dapat dimudahkan. Digunakan untuk membuat kikir, pahat, gergaji, tap stempel, dan alat bubut lainnya. Yang keenam ada baja karbon tinggi dengan campuran, yaitu komposisi baja karbon tingginya ditambah nikel atau kobalt, krom atau tungsten, sifatnya rapuh, tahan suhu tinggi tanpa kehilangan kekerasan, dapat disepuh keras dan dapat dimudahkan. Digunakan untuk membuat mesin bubut dan alat-alat mesin. Selanjutnya ada pembuatan logam Fe. Besi dihasilkan dari oksida besi Fe2O3 melalui reaksi reduksi dengan karbon monoksida pada suhu yang relatif tinggi, yaitu lebih dari 15.000 derajat Celcius. Reduksinya berlangsung beberapa tahap, dan reaksi yang terlibat bersifat reversibel, di mana kesetimbangan bergantung pada tekanan relatif dari CO dan CO2 dalam tanur tinggi. Bahan baku yang digunakan dalam proses pengolahan besi pada tanur tinggi, yang pertama ada biji besi yang digunakan terutama dalam membentuk hematit, geotit, dan magnetik. Yang kedua ada kokas sebagai zat prereduksi. Kokas sebagai sumber karbon berkadar tinggi dibuat dari pemanasan batu bara di dalam oven kedap suara. Yang ketiga ada batu kapur atau CaCO3 yang digunakan sebagai bahan untuk mengikat silika pada reaksi dalam tanur tinggi. Hasilnya adalah kalsium silikat atau CaSiO3 yang menjadi ampas buangan kerak tanur tinggi. Kemudian yang keempat ada udara. Udara dipanaskan, ditiupkan dari bagian bawah tanur tinggi untuk membakar karbon menjadi gas CO2 yang sebelumnya bereaksi lagi dengan karbon membentuk gas CO, yang nantinya akan mereduksi oksida besi. Rata-rata untuk menghasilkan 1 ton besi diperlukan bahan baku 2 ton biji besi, 1 ton kokas, 0,3 ton kapur, dan 4 ton udara. Selanjutnya ada pretreatment. Karena biji besi yang didapat dalam bentuk senyawa masih mengandung kotoran lainnya, sebelumnya dilakukan peleburan biji besi harus dilakukan pemurnian untuk mendapatkan konsentrasi biji yang lebih tinggi, yaitu 25-40%. Proses pemurnian dilakukan dengan crushing, screening, dan washing. Untuk mendapatkan kadar lebih tinggi yaitu 60-65%, dilakukan proses aglomerasi dengan langkah. Yang pertama, biji besinya dihancurkan menjadi partikel halus, kemudian partikel biji besi dipisahkan dari kotoran dengan cara pemisahan magnet. Serbuk biji besi dibentuk menjadi pelet berdiameter 12,5-20 mm. Dan yang terakhir, pelet biji besi dipanaskan dengan proses sinter pada temperatur 1300 derajat Celcius agar peletnya menjadi lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Kurnia Dewi, NIM 61. Proses reduksi. Yang pertama yaitu reduksi langsung. Digunakan untuk mengubah pelet menjadi besi spons atau sering disebut dengan besi hasil reduksi langsung. Gas reduktor yang dipakai biasanya gas hidrogen dan gas karbon monoksida. Reaksi yang terjadi sebagai berikut. 1 mol metana bereaksi dengan 1 mol air menghasilkan 1 mol karbon monoksida dan 3 mol hidrogen. Dengan menggunakan gas hidrogen dan gas karbon monoksida di atas, maka proses reduksi dicapai dengan reaksi sebagai berikut. 1 mol besi 3 oksida bereaksi dengan 3 mol hidrogen menghasilkan 2 mol besi dan 3 mol air. Yang kedua yaitu reduksi tidak langsung. Proses ini menggunakan tungku peleburan atau blast furnace seperti gambar di samping. Bahan-bahan yang dimasukkan pada dapur tinggi antara lain yang pertama yaitu biji besi, yang kedua kokas, dan yang terakhir batu kapur. Bahan ini disimpan di dekat dapur tinggi supaya pengisiannya mudah. Bahan-bahan diangkut ke puncak dapur tinggi dengan alat pengangkut selapis demi selapis secara terus-menerus. Bahan-bahan pengisi dapur tinggi ini akan mengalami proses fisika dan kimia sebagai berikut. Yang pertama,
Mula-mula dilakukan pemanasan pendahuluan. Di dalam blast furnace, gas-gas hasil pembakaran yang suhunya masih panas akan naik ke atas sambil memanaskan bahan-bahan yang diisikan. Sehingga air dan zat-zat yang mudah menguap dalam zat-zat mengisi akan segera menguap hingga bahan-bahan menjadi cukup kering. Yang kedua, langkah berikutnya adalah proses reduksi. Dalam dapur tinggi yang bertemperatur antara 800 sampai dengan 1400 derajat Celcius akan terjadi serangkaian reaksi-reaksi kimia, antara lain reaksi reduksi biji besi, reaksi pembakaran kokas, dan peruraian batu kapur. Karena pengaruh udara panas kokas akan terbakar menurut reaksi 1 mol karbon bereaksi dengan 1 mol oksigen menghasilkan 1 mol karbon dioksida. Gas karbon monoksida yang terjadi akan mereduksi biji besi menurut reaksi berikut. 3 mol Fe2O3 bereaksi dengan 1 mol karbon monoksida menghasilkan 2 mol Fe3O4 dan 1 mol karbon dioksida. Dengan delta H minus 1236 kalori. 1 mol Fe3O4 bereaksi dengan 1 mol karbon monoksida menghasilkan 3 mol FeO dan 1 mol karbon dioksida dengan delta H 8664 kalori. Saya Dimas Perdana, NIM 63. Kedua reaksi tersebut dinamakan reaksi tidak langsung. Pada daerah reduksi juga terjadi peruraian batu kapur dan mungkin juga peruraian MgCO3 ataupun FeCO3 yang mungkin terdapat dalam batu kapur tersebut. Menurut reaksi berikut, 1 mol CaCO3 menjadi CaO plus CO2, 1 mol MgCO3 menjadi MgO plus CO2, 1 mol FeCO3 menjadi FeO plus CO2. Gas CO2 hasil dari peruraian ini akan bersinggungan dan bereaksi dengan lapisan kokas menurut reaksi berikut. CO2 plus C menjadi 2CO. Yang ketiga, langkah berikut adalah proses peleburan. Pada temperatur 1400 derajat Celcius sampai dengan 1600 derajat Celcius akan terjadi peleburan hasil reduksi tak langsung dan juga terjadi pembentukan terak. Di samping itu juga akan terjadi reduksi langsung FeO oleh kokas. Reaksi kimia yang terjadi pada daerah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu reaksi langsung, 1 mol FeO plus CO menjadi Fe plus CO2 dengan delta H minus 4136 kalori. Yang kedua, pembentukan terak CaO plus SiO2 menjadi Ca plus SiO3. Karena berat jenis terak lebih ringan daripada berat jenis besi, maka terak akan mengapung pada bagian atas. Besi mentah yang dihasilkan bukan merupakan besi murni, tetapi masih mengandung unsur yang lain yaitu karbon yang berasal dari kokas, silisium, mangan, dan fosfor yang berasal dari biji besi. Oleh karena itu, besi mentah masih harus mengalami proses pengerjaan lanjutan. Selanjutnya, kita masuk ke kajian kinetika dan termodinamika absorpsi besi 2 dan seng 2 dengan pasir kuarsa. Yang pertama yaitu pendahuluan. Metode absorpsi merupakan salah satu metode yang banyak digunakan untuk mengeliminasi pencemaran akibat logam. Metode absorpsi menggunakan absorben. Pada penelitian kali ini dengan menggunakan absorben pasir kuarsa. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji aspek termodinamika dan kinetika absorpsi pada besi 2 dan seng 2 pada pasir kuarsa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Hussein, NIM 67. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh waktu absorpsi besi dan seng pada pasir kuarsa alam dan juga pada kuarsa hasil preparasi, yang dimana di penetapan kinetika absorpsi dilakukan dengan pengamatan variasi waktu absorpsi besi dan seng pada pasir kuarsa alam dan pasir kuarsa hasil preparasi. Di sini juga terlihat dari grafik pengaruh waktu absorpsi besi dan seng, pasir kuarsa alam dan pasir kuarsa hasil preparasi semakin lama waktu absorpsinya, jumlah seng dan besi yang terabsorpsi makin meningkat. Dan juga seng memiliki jumlah ion yang terabsorpsi lebih banyak pada pasir kuarsa dibanding dengan besi pada waktu interaksi yang sama. Konsep laju absorpsi yang diperoleh dari gambar 1 dan 2 tadi itu menggunakan persamaan Langmuir-Lehens-Selwood, yang dimana pada tabel terlihat bahwa laju absorpsi seng lebih cepat dibandingkan dengan besi, baik untuk absorben pasir kuarsa alam maupun pasir kuarsa hasil preparasi.
Hal ini juga disebabkan karena ukuran kation seng yang lebih kecil sehingga mempengaruhi reaktivitasnya. Parameter kinetika yang menunjukkan reaktivitas adsorbat seng lebih reaktif dibandingkan dengan besi. Hal ini juga menghasilkan nilai konstanta yang laju adsorpsi seng yang lebih besar dibandingkan dengan besi pada adsorban pasir kuarsa. Nah, tinjauan dari termodinamikanya. Dilakukan penetapan parameter termodinamika yang dimana melalui pengamatan variasi konsentrasi besi dan seng yang teradsorpsi pada pasir kuarsa. Hasilnya, baik pada kuarsa alam dan kuarsa preparasi semakin tinggi konsentrasinya, maka jumlah ion yang terabsorpsi juga meningkat. Selain itu, jumlah seng yang terabsorpsi pada pasir kuarsa alam dan hasil preparasi memiliki jumlah yang lebih besar bila dibandingkan dengan besi. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Evita Damayanti, NIM 78. Lalu, untuk tinjauan termodinamika selanjutnya, dihitung parameter termodinamika yakni kapasitas adsorpsi dengan persamaan Langmuir dan energi adsorpsi menggunakan persamaan 3. Temperatur yang dipakai adalah temperatur ruang. Persamaan ini digunakan dengan asumsi bahwa proses adsorpsi besi dan seng pada pasir kuarsa merupakan adsorpsi monolayer atau lapisan tunggal. Nah, pada gambar di samping dapat dilihat persamaan 2 yang merupakan persamaan Langmuir C per M sama dengan 1 per BK plus C per B, di mana C sama dengan konsentrasi kation sisa, M merupakan jumlah kation teradsorpsi, B kapasitas adsorpsi, K merupakan konstanta kesetimbangan adsorpsi. Dan pada persamaan 3, E sama dengan RT ln K, di mana E merupakan energi adsorpsi, R tetapan, T temperatur, K konstanta kesetimbangan yang diperoleh dari persamaan 2. Lalu berikutnya pada tabel terlihat seng menghasilkan kapasitas adsorpsi dan energi adsorpsi lebih besar dari besi karena ikatan yang terbentuk adalah ikatan fisik sehingga ion logam akan terjebak di pori-pori pasir kuarsa, sehingga seng dengan ukuran kation lebih kecil akan lebih banyak teradsorpsi. Selain itu, dengan adsorben pasir kuarsa, preparasi kapasitas dan energi adsorpsi lebih besar karena pengotor sudah berkurang dibanding dengan pasir kuarsa alam. Nah, untuk kesimpulannya, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pasir kuarsa alam memiliki konstanta laju reaksi 3,02 kali 10 pangkat min 3 menit pangkat min 1 untuk seng dan 2,57 kali 10 pangkat min 3 menit pangkat min 1 untuk besi. Pada pasir kuarsa alam, hasil preparasi memiliki konstanta laju adsorpsi sebesar 3,80 kali 10 pangkat min 3 menit pangkat min 1 untuk seng dan 3,13 kali 10 pangkat min 3 menit pangkat min 1 untuk besi. Kapasitas adsorpsi pada pasir kuarsa alam sebesar 5,88 mg per G untuk seng dan 4,82 mg per G untuk besi. Pada pasir kuarsa alam, hasil preparasi memiliki kapasitas adsorpsi sebesar 6,16 mg per G untuk seng dan 5,07 mg per G untuk besi. Energi adsorpsi besi dan seng pada adsorben pasir kuarsa alam dan pasir kuarsa alam hasil preparasi memiliki rentang energi adsorpsi sebesar 29,93 sampai 30,22 kJ per mol.